Kak Yola, Iya, Denjel. Kenapa? Kak aku mau cerita nih. Mau cerita apa? Jadi kan Kak, aku tuh lagi sedih karena kemarin kan aku ada ujian Kak di sekolah. Hmm. Cuman aku ngerjainnya itu dalam posisi aku lagi takut gitu Kak, nggak tenang, lagi khawatir, gugup gitu Kak. Oh gitu. Eh dari ceritanya di Angel, soalnya kakak juga pernah juga mengalami hal seperti itu. Oh iya Kak. Kakak juga dulu tuh waktu kuliah, kakak itu takut banget pas mengerjakan ujian juga tuh. Hatinya nggak damai. Jadi takut gitu, nggak tenang gitu ngerjain ujiannya. Hmm, Itu kira-kira gimana ya cara menyelesaikan solusi ketidaktenangan hati itu ya? Iya Kak, aku juga takut nih. Takutnya nanti nilainya jadi jelek ya. Mm-mm. Kira-kira Kira-kira adik-adik pada tahu nggak ya solusinya gimana? Atau coba kita tanya sama Bang Okta aja ya, kayaknya Bang Okta tahu. bener-bener kita panggil Bang Okta aja ya, biar Bang Okta bisa Ngasih solusi kasih buat kita solusi Kak ya. kali ya. Iya, mana nih Bang Okta? Bang Okta, Bang Okta. Shalom. shalom Bang Shalom Bang Okta. Okta. Leh, ini kalian lagi pada ngapain nih? Lagi cerita-cerita Bang. Iya Bang, di sini kami pada lagi cerita ketakutan kami. Takut ya. Kayaknya setiap orang pasti pernah merasa takut nih, sama seperti Kak Angel dan juga sama seperti Kak Yola. Nah, bagi adik-adik semua nih, pasti adik-adik pernah merasakan takut. Dan yang kita butuhkan apa? Kita nanti akan bahas waktu Abang yang akan memberikan firman Tuhan kepada kita saat ini. Sebelum itu nih, kita harus berdoa dulu nih. Siapa nih di antara kakak-kakak sekalian yang akan memimpin doa? Aku Kak aja deh Angel. Bang. Oh, oke lah. Kak Angel aja. Tapi Mari. kita berdoanya sambil berdiri ya. Kita berdiri ya Kak Oh ya, Yola. boleh. Ayo. Kita semua berdiri, ayo. Adik-adik di rumah juga, ayo berdiri, ayo. Silakan, Kak Angel. Adik-adik, Kak Yola, Bang Okta, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk memulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Okta, kita bernyanyi dulu ya lagu pembuka. Lagunya Lagunya apa ya Kak? Damainya seperti Sungai. Kita Mari. nyanyi bareng-bareng ya. bareng adik-adik. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, mungkin dari kita sudah ada yang bilang shalom sama Abang atau masih belum. Sekali lagi nih, shalom. Biarpun Abang gak dengar, tapi hati Abang pasti merasa kalau kalian juga mengatakan shalom sama Abang. Baiklah, tadi kok ada Kak Yola, ada Kak Angel, bicara-bicara tadi. Abang juga muncul. Cerita tentang apa nih ya hari ini? Cerita tentang damai bersama Yesus, itu tema kita. Damai bersama Yesus dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Jadi Abang berharap nanti kalian baca nih di rumah dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Enggak banyak-banyak, tapi ya
Abang harap kalian bisa mengertilah sedikit-sedikit tentang ceritanya, karena kita akan bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus muncul tiba-tiba dalam suatu ruangan. Wah, jadi ceritanya Yesus ini kan mati di kayu salib dan diyakini juga bangkit ya. Kok hilang nih kuburannya, apa di kuburannya Yesus kok gak ada nih ceritanya? Loh, kok bisa gak ada? Nah, jadi mereka ini semua murid-murid Tuhan Yesus itu kabur, masuk ke dalam suatu rumah bersembunyi. Takut-takutnya nanti mereka bakal diincar lagi nih. Mana tahu kan jasad Tuhan Yesus dicuri sama mereka. Nah, tiba-tiba saat mereka ada dalam suatu rumah, dikuncilah semua pintunya, tiba-tiba damai bersamamu, kata Tuhan Yesus. Ya, semua orang pasti kaget karena semua dikunci, jendela dikunci, pintu dikunci. Lah, kok tiba-tiba ada Tuhan Yesus muncul? Jadi Tuhan Yesus langsung bilang, ini aku, lihat ini tanganku. Nah, itu kata Tuhan Yesus. Loh, ini kan betul-betul Tuhan Yesus nih. Tapi kok merinding ya gitu. Loh, ini kok kehadirannya kayak macam hantu ya. Makanya Tuhan Yesus memunculkan tangannya yang ada bekas tusukan. Nanti di perikop selanjutnya dikasih tahu tentang si Thomas, bagaimana dia menyentuh luka dari tangan Tuhan Yesus dalam bahu Tuhan Yesus. Nah, ceritanya tadi kan tentang ketakutan kita nih. Abang yakin adik-adik di sini semua pasti pernah takut. Termasuk juga abang. Pasti pernah ada perasaan takut. Tadi cerita dari Kak Yola sama Kak Angel takut karena kayak mana ya kalau ujian nilainya bagus atau enggak ya? Salah enggak ya waktu menjawab? Nah, adik-adik, cerita tadi kita perikop ini adalah ketakutan murid-muridnya. Sama seperti kita, pernah merasa takut. Tetapi Yesus datang membawa damai sejahtera dulu. Yesus datang bukan langsung bilang kalian harus berani. Tidak. Sama seperti kita. Kalau kita takut nih adik-adik ya, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Narik napas, hembuskan pelan-pelan. Itu dia. Menenangkan diri kalau kita merasa takut. Tidak langsung berani kan? Pasti ada tahapan-tahapannya. Ya, kita tenangkan diri. Baru kita hadapi masalah yang ada. Contohnya, Bang, aku takut nilai ujianku jelek. Nah, katanya, Bang, aku takut lah, aku pernah berbuat salah sama mama. Nanti mama masih ingat gak ya kesalahanku? Atau kita pernah bersalah sama orang tua? Atau kita takut misalnya ketinggian nih. Ada kan orang takut sama ketinggian? Aduh, takut sama kecoa. Kalau abang memang kan, kalau ceritanya abang nih, kalau abang nengok kecoa, kecoa nanti diinjak mati, itulah. Tapi kalau udah terbang, waduh abang udahlah, kalang kabut abang nih, mulai cari-cari segala cara. Sendal bisa melayang, apapun bisa melayang. Semua pasti pernah merasa takut. Tetapi yang diinginkan dari Tuhan Yesus adalah memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan dulu. Hingga kita diberikan kesempatan untuk bisa melakukan mengatasi permasalahan yang ada. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi adik-adik. Mereka punya masalah nih, nanti bakal dikejar-kejar karena Yesus sudah bangkit. Tetapi mereka diberikan damai sejahtera dan diberikan Roh Kudus. Kita coba lihat di ayat yang ke-22. Katanya terimalah Roh Kudus, katanya. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan Roh Kudus. Adik-adik juga jangan takut. Tuhan pasti memberikan Roh Kudus kepada adik-adik supaya bisa semangat mengatasi permasalahan yang ada. Ketakutan yang ada bisa adik-adik atasi. Oke Bang, kami sudah dengar di cerita. Aku pernah takut Bang, nilaiku takut jelek. Aku pernah takut nanti mama papa pernah marah sama aku. Nanti mau gak dibahas-bahas lagi kesalahanku. Aku takut Bang sama ketinggian. Aku takut sama jarum suntik Bang. Aku takut sama balon, takut sama api. Bang gimana Bang cara untuk mengatasi ketakutan-ketakutan? Nah, tadi sudah dikasih tahu kan. Pertama, tenangkan dulu diri. Yang kedua, ingat Yesus selalu memberikan damai sejahtera. Dan yang ketiga adalah lakukan semuanya dengan baik. Karena apa? Permasalahan itu jangan kita hindari. Ya, kita tidak dewasa secara iman, tapi hadapilah permasalahan. Itu tandanya adik-adik sudah mulai dewasa dalam iman. Oke adik-adik, nah mungkin itu saja nih firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Jadi abang harus nunggu lagi nih. Kalau di minggu depan ada kakak-kakak atau abang-abang GSM yang akan melayani kepada kita saat ini, abang harap juga kalian harus tetap mengikuti. Abang harap juga kalian bisa mengerti firman Tuhan dan juga semakin berkembang dalam iman kalian, semakin dekat sama Tuhan Yesus kita. Oke?
Kita akan abang tutup nih dalam doa. Ayo, kita satukan hati dulu. Kalian kalau nanti dibilang abang satukan hati kita, kadang-kadang kalian mau aja waktu kita ketemu, mau aja ngintip kalian sempat ngecas abang tiba-tiba dari belakang. Ayo, kita lipat tangan dulu, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau memberikan damai kepada kami. Sama seperti murid-murid yang Engkau berikan kedamaian dan Roh Kudus. Kami tahu ya Tuhan, mereka ketakutan. Sama seperti kami yang pernah merasa takut. Tetapi kami harap kepadamu agar memberikan damai-Mu. Dan kami yakin Roh Kudus-Mu selalu hadir bersama kami. Tuhan, bimbinglah kami dalam mengatasi ketakutan-ketakutan kami. Baik itu ujian kami, pekerjaan sekolah, atau mungkin kami pernah dimarahi oleh mama papa. Ataupun kami takut akan sesuatu. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu berikan kepada kami, agar kami bisa mengatasi segalanya dan baik. Tuhan, inilah anak-Mu, berkatilah kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, acara masih berlanjut nih. Kita akan bernyanyi sebentar lagi. Kita akan bernyanyi 1, 2, 3. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Kita sudah melantunkan pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, tetap setia nih menunggu video-video kami selanjutnya agar bisa firman Tuhan diberikan kepada kalian dan kalian dengar dengan sukacita. Kita jangan takut ya seperti firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, karena damai Tuhan selalu berserta dengan kalian. Nah, kita akan menutup nih ibadah kita saat ini. Tapi sebelumnya ada pemberitahuan dari Kak Angel. Ayo Kak Angel, silakan. Apa pemberitahuannya? Oh iya adik-adik, Kak Angel mau ngasih informasi atau mau mengingatkan kembali untuk adik-adik yang di rumah. Adik-adik apabila mau menyampaikan persembahan, boleh diantarkan ke gereja langsung atau dikirimkan melalui kris yang tertera di layar. Dengan catatan, persembahan untuk Komisi Anak dan Remaja. Oh iya, kita mau menutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Siapa ya yang mau pimpin doanya? Kak Yola. Kak Yola mau pimpin, Iya, betul, oke. boleh. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya semua, tutup mata, kita satukan hati. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga akhir. Ya Bapak, terima kasih juga buat penyertaan-Mu kepada Bang Okta yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Firman-Mu sangat indah buat kami. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan selesai dan kami akan melakukan kegiatan kami yang lainnya, kiranya Tuhan menyertai kami. Begitu juga kedua orang tua kami, kiranya Tuhan selalu melindungi mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik.